Suku Assamese adalah kelompok etnis yang berasal dari negara bagian Assam di India, yang terletak di kawasan timur laut negara ini. Mereka merupakan salah satu kelompok terbesar di Assam dan memiliki budaya, bahasa, serta tradisi yang kaya. Suku Assamese berakar pada sejarah panjang yang mencakup berbagai invasi dan pengaruh dari berbagai budaya. Nama Assamese mengacu pada orang-orang yang berbicara bahasa Assam, yang merupakan bahasa utama di Assam. Orang-orang Assam memiliki akar yang terkait dengan kelompok etnis Indo-Arya dan Tibeto-Burman, serta pengaruh dari berbagai suku asli, seperti Mongoloid dan Dravida. Sejarah Assam sendiri penuh dengan dinamika, mulai dari kerajaan kuno seperti Kerajaan Kamarupa hingga penaklukan dan pengaruh dari berbagai dinasti seperti Gupta, Pala, dan Ahom. Orang-orang Assamese pada umumnya mewarisi warisan budaya yang terbentuk dari percampuran ini. Bahasa yang digunakan oleh suku Assamese adalah bahasa Assam Assamese, yang termasuk dalam rumpun bahasa Indo-Arya. Bahasa ini memiliki sistem tulisan sendiri yang dikenal dengan nama aksara Assamese. Bahasa Assam digunakan tidak hanya sebagai bahasa sehari-hari oleh suku Assamese, tetapi juga sebagai bahasa resmi di negara bagian Assam. Selain itu, bahasa ini juga memiliki sastra yang kaya, termasuk karya-karya dalam bentuk puisi, prosa, dan drama. Sebagian besar orang Assamese menganut agama Hindu, meskipun ada juga minoritas yang menganut agama Islam, Kristen, dan agama-agama tradisional lainnya. Dalam praktik keagamaan mereka, orang-orang Assamese mengikuti berbagai festival Hindu, seperti Bihu, festival utama mereka, yang dirayakan dengan penuh semangat. Selain itu, ada juga kelompok-kelompok etnis di Assam yang mempertahankan praktik agama tradisional mereka. Beberapa suku asli, seperti suku Karbi dan Bodo, memiliki kepercayaan animisme yang kuat. Budaya Assamese sangat kaya dan beragam, mencakup berbagai aspek seperti musik, tarian, pakaian, dan masakan. Musik dan tarian Assamese sangat kaya dengan tradisi dan seringkali terkait dengan festival Bihu. Tarian Bihu adalah tarian populer yang dilakukan oleh para pria dan wanita dengan gerakan yang energik. Selain itu, ada juga musik tradisional lainnya seperti Bortal dan Satriya, yang merupakan salah satu dari 8 gaya tarian klasik India. Pakaian tradisional wanita Assamese adalah mekela cador, yang terdiri dari 2 potong kain yang dililitkan di sekitar tubuh, sementara pria biasanya mengenakan dhoti dan kurta. Masakan Assam terkenal dengan penggunaan bahan-bahan segar dan pedas. Beberapa hidangan khas Assam antara lain pita, sejenis kue, masor tengah ikan asam, dan har, hidangan yang terbuat dari labu dan kacang. Orang-orang Assamese sebagian besar tinggal di negara bagian Assam, tetapi mereka juga tersebar di negara bagian sekitarnya seperti Arunachal Pradesh, Nagaland, dan Meghalaya, serta di negara-negara tetangga seperti Bangladesh dan Bhutan. Selain itu, ada juga diaspora besar orang Assamese yang tinggal di luar negeri, terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang Assamese telah terlibat dalam berbagai perjuangan politik, terutama mengenai masalah identitas etnis dan pengakuan hak budaya. Salah satu isu penting bagi orang-orang Assamese adalah Perjanjian Assam Accord yang disepakati pada tahun 1985, yang mengatur masalah imigrasi dan memastikan bahwa hak-hak budaya dan identitas mereka tetap terlindungi. Suku Assamese juga menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk isu-isu mengenai integrasi budaya, konflik etnis, serta pertikaian antara kelompok etnis asli dan imigran. Ada ketegangan antara suku Assamese dan penduduk yang datang dari luar Assam, yang seringkali dipengaruhi oleh perbedaan budaya, ekonomi, dan politik. Wanita suku Assamese di India dikenal memiliki kelebihan dan kecantikan yang sangat khas, yang mencerminkan budaya, tradisi, dan warisan unik mereka. Kecantikan mereka tidak hanya dilihat dari penampilan fisik, tetapi juga dari karakter, kepribadian, dan peran sosial yang mereka mainkan dalam masyarakat. Wanita Assamese umumnya memiliki kulit yang cerah dan halus. Kulit mereka cenderung berwarna kecoklatan atau kuning langsat, yang dianggap menarik dan alami.
Kulit yang sehat dan bersih sering menjadi salah satu atribut kecantikan mereka. Salah satu daya tarik utama dari wanita Asamese adalah mata mereka yang besar dan ekspresif. Mata mereka seringkali memiliki bentuk almond yang indah, yang memberikan kesan lembut namun penuh perhatian. Wanita Asamese memiliki fitur wajah yang lembut dan proporsional, dengan hidung yang kecil dan rapi, serta bibir yang natural dan seringkali terlihat alami dan tidak terlalu ditekankan. Wanita Asamese umumnya memiliki postur tubuh yang ramping dan elegan. Mereka dikenal memiliki tubuh yang tegap, tinggi, dan proporsional, yang merupakan salah satu ciri khas fisik mereka. Selain ciri fisik, kecantikan wanita Asamese juga tercermin dalam cara mereka menjaga dan merayakan budaya mereka. Pakaian tradisional mereka, yang dikenal dengan nama mekela chador, adalah salah satu elemen yang menonjolkan kecantikan dan keanggunan mereka. Pakaian ini terdiri dari 2 potong kain yang diikatkan dengan sangat terampil di tubuh, menonjolkan lekuk tubuh wanita dengan cara yang elegan dan sopan. Pakaian ini dikenakan oleh hampir semua wanita Asamese, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat perayaan atau festival. Mekela chador memberikan kesan anggun dan berkelas, sambil tetap mempertahankan tradisi dan identitas budaya. Banyak wanita juga melengkapi penampilan mereka dengan perhiasan tradisional, seperti kalung, gelang, anting-anting, dan cincin. Rambut panjang wanita Asamese seringkali disanggul atau dibiarkan terurai dengan cara alami. Mereka juga sering menghias rambut dengan bunga segar atau pita warna-warni, yang semakin memperindah penampilan mereka, terutama dalam acara-acara budaya atau festival. Kecantikan wanita Asamese bukan hanya terletak pada penampilan fisik, tetapi juga pada kualitas batin dan peran sosial mereka dalam masyarakat. Wanita Asamese terkenal karena keramahan dan keanggunan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka menunjukkan rasa hormat kepada orang tua dan memelihara hubungan yang harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Wanita suku Asamese dikenal sangat gigih dan mandiri. Mereka sering terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti bertani, berbisnis, dan dalam pekerjaan rumah tangga. Wanita Asamese juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengelola keluarga dan masyarakat, sembari tetap menjaga nilai-nilai budaya. Pendidikan sangat penting dalam budaya Asamese, dan banyak wanita di Assam yang terdidik dengan baik. Mereka menghargai pengetahuan dan kecerdasan, dan seringkali menjadi contoh dalam masyarakat sebagai pemimpin, guru, atau profesional. Wanita Asamese sering terlibat dalam berbagai bentuk seni, termasuk musik, tari, dan teater. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan budaya mereka, khususnya dalam pertunjukan tarian bihu, yang merupakan bagian penting dari festival tahunan Assam. Selain itu, wanita Asamese juga banyak yang aktif dalam kegiatan sosial, budaya, dan politik. Wanita Asamese seringkali memperlihatkan kecantikan mereka yang luar biasa saat merayakan festival-festival penting, terutama bihu, yang merupakan festival terbesar bagi suku ini. Selama bihu, wanita mengenakan mekela chador dengan desain yang indah dan warna yang cerah, serta memperlihatkan keterampilan dalam menari dan bernyanyi, menjadikan mereka pusat perhatian dalam perayaan tersebut. Adat istiadat dan budaya suku Asamese di India sangat kaya dan beragam, mencerminkan sejarah panjang dan pengaruh berbagai kelompok etnis yang telah ada di kawasan Assam selama berabad-abad. Assam, terletak di kawasan timur Laut India, memiliki tradisi dan budaya yang unik, yang melibatkan ritual, seni, musik, tarian, pakaian, serta sistem sosial yang sangat khas. Bahasa utama yang digunakan oleh suku Asamese adalah bahasa Assam Asamese, yang termasuk dalam rumpun bahasa Indo-Arya. Bahasa ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari orang-orang Asamese, baik dalam komunikasi sosial maupun dalam kegiatan budaya. Selain itu, bahasa ini memiliki tradisi sastra yang sangat kaya, dengan banyak karya sastra, puisi, dan drama yang sudah ada sejak zaman kuno. Sastra Asamese mencakup berbagai bentuk, mulai dari puisi klasik hingga karya modern. Beberapa tokoh terkenal dalam sastra Asamese antara lain Srimanta Sankardeva,
seorang pemimpin agama dan tokoh sastra yang mendirikan Bhakti Movement di Assam, serta penulis dan penyair terkenal seperti Laksminath Besbarua dan Hemchandra Barua. Festival merupakan bagian integral dari budaya Assamese, dengan berbagai perayaan yang terkait dengan musim, panen, dan keagamaan. Bihu adalah festival utama yang paling terkenal dan dirayakan oleh orang-orang Assamese, yang berlangsung 3 kali dalam setahun. Selain Bihu, ada juga festival keagamaan dan budaya lainnya seperti Durga Puja, Diwali, Holi, dan Rath Yatra, yang semuanya juga dirayakan dengan penuh semangat oleh orang-orang Assamese. Suku Assamese memiliki tradisi musik dan tarian yang sangat kaya. Musik dan tarian ini seringkali terkait dengan berbagai perayaan dan ritual keagamaan. Musik tradisional Assam melibatkan berbagai instrumen lokal seperti dol, drum, pepa, alat musik tiup tradisional, dan bayan. Musik ini sering mengiringi tarian bihu atau digunakan dalam berbagai upacara keagamaan dan budaya. Pakaian tradisional wanita Assamese adalah mekela cador, yang terdiri dari 2 potong kain yang diikatkan di sekitar tubuh. Mekela adalah sejenis rok panjang yang dikenakan di pinggang, sementara cador adalah selendang panjang yang dililitkan di tubuh. Pakaian ini biasanya terbuat dari kain sutra atau katun, dengan berbagai desain dan warna cerah yang menggambarkan keindahan dan keanggunan. Bagi pria, pakaian tradisional termasuk dhoti, sejenis kain panjang yang dililitkan di pinggang, dan kurta, kemeja panjang. Untuk acara formal atau perayaan, pria juga mengenakan japi, topi tradisional dari Assam. Wanita dalam masyarakat Assamese memainkan peran yang sangat penting, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga dan seringkali terlibat dalam kegiatan pertanian dan bisnis. Wanita juga memainkan peran aktif dalam menjaga dan merayakan budaya mereka, terutama dalam kegiatan seni, musik, dan tarian. Mereka sangat terlibat dalam perayaan Bihu, di mana mereka tampil dalam tarian Bihu dan mempersiapkan hidangan tradisional. Makanan tradisional Assam sangat dipengaruhi oleh alam sekitar dan hasil pertanian setempat. Makanan ini umumnya memiliki rasa yang ringan dan seringkali pedas, dengan penggunaan banyak bumbu alami dan bahan-bahan segar. Penggunaan bahan seperti tomat, lemon, dan berbagai rempah-rempah. Masyarakat Assamese memiliki struktur sosial yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan dan sistem kekerabatan yang kuat. Keluarga seringkali bersifat patriarkal, meskipun dalam beberapa kasus, terutama di masyarakat adat, terdapat juga pengaruh matrilineal garis keturunan melalui ibu. Pada umumnya, orang-orang Assamese memiliki rasa kebersamaan yang kuat, dan kegiatan gotong royong sangat dihargai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Perayaan bersama dan berbagi makanan adalah hal yang umum dalam budaya Assamese. Suku Assamese adalah kelompok etnis yang berasal dari negara bagian Assam di India, terletak di bagian timur laut negara tersebut. Sejarah dan asal-usul suku Assamese sangat menarik, dengan pengaruh berbagai budaya dan migrasi yang membentuk identitas mereka. Asal-usul suku Assamese berhubungan erat dengan sejarah dan geografi wilayah Assam. Assam, yang terletak di lembah Brahmaputra, adalah kawasan yang subur dengan lingkungan alam yang kaya. Wilayah ini telah dihuni sejak zaman kuno oleh berbagai kelompok etnis, dan suku Assamese merupakan bagian dari komunitas yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara yang telah berkembang selama ribuan tahun. Sejarah asal-usul suku Assamese dapat dilihat melalui pengaruh berbagai kelompok etnis yang datang ke Assam seiring berjalannya waktu. Orang-orang yang memiliki akar Mongoloid, termasuk suku-suku seperti Bodo, Karbi, dan Naga, berperan besar dalam pembentukan populasi asli Assam. Mereka diperkirakan telah datang ke wilayah Assam ribuan tahun yang lalu, dan saat ini mereka tetap menjadi bagian penting dari kelompok etnis di Assam. Pada masa yang lebih belakangan, sekitar 2000 hingga 1500 tahun yang lalu, kelompok Dravida dan Indo-Arya datang ke Assam. Mereka membawa pengaruh budaya, bahasa, dan agama yang penting dalam pembentukan identitas suku Assamese. Bahasa Assam yang digunakan oleh suku ini termasuk dalam kelompok bahasa Indo-Arya.
Suku Asamese merupakan perpaduan dari berbagai kelompok etnis yang datang ke Assam dan berasimilasi satu sama lain sepanjang sejarah. Meskipun suku Asamese berbicara dalam bahasa Assam, identitas mereka juga dipengaruhi oleh tradisi dan budaya suku-suku asli seperti Bodo dan lainnya. Sejarah suku Asamese tak terpisahkan dari perkembangan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Assam. Beberapa kerajaan yang pernah ada di Assam memainkan peran besar dalam pembentukan masyarakat dan budaya Assam, termasuk orang-orang Asamese yang kini tinggal di sana. Kerajaan pertama yang tercatat di Assam adalah Pragjyotisa, yang diyakini didirikan pada abad ke-4 SM. Kerajaan ini terletak di sekitar wilayah yang sekarang dikenal sebagai Assam, dan pengaruhnya meluas hingga ke wilayah sekitarnya. Kemudian, kerajaan ini berkembang menjadi Kamarupa, yang berdiri antara abad ke-4 hingga abad ke-12 Masehi. Pragjyotisa dan Kamarupa memainkan peran kunci dalam pembentukan identitas budaya awal Assam. Mereka merupakan kerajaan Hindu yang mengembangkan sistem sosial dan budaya yang mendalam, serta memperkenalkan unsur-unsur seni, agama, dan tata pemerintahan yang masih dipertahankan dalam budaya Assam hingga saat ini. Salah satu bagian paling penting dalam sejarah Assam adalah kedatangan dan pemerintahan Kerajaan Ahom. Kerajaan ini dimulai pada abad ke-13, ketika para migran dari daerah Yunan, sekarang di Tiongkok, yang dikenal sebagai suku Ahom memasuki Assam dan mendirikan kerajaan yang kuat di wilayah tersebut. Pemerintahan Ahom berlangsung selama hampir 600 tahun, tahun 1228 sampai tahun 1826. Kerajaan Ahom terkenal dengan kemampuannya untuk mempertahankan kemerdekaan dari invasi kerajaan lain, termasuk invasi dari kekuatan besar seperti Kerajaan Mughal. Di bawah pemerintahan Ahom, masyarakat Assam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk seni, arsitektur, dan literatur. Ahom juga membawa banyak pengaruh budaya Tibet-Burma, yang berasimilasi dengan budaya Assam lokal. Pada masa pemerintahan Ahom, bahasa Assam mulai berkembang menjadi bahasa tertulis yang lebih baku, dan sastra Assam memperoleh bentuk yang lebih terstruktur. Hal ini membantu menegaskan identitas linguistik yang kuat di wilayah tersebut. Pada abad ke-19, Assam menjadi bagian dari India Britania, dan pemerintahan kolonial mengubah banyak aspek kehidupan sosial dan politik di wilayah tersebut. Meskipun selama periode kolonial ini suku-suku asli Assam dan masyarakat lainnya menghadapi tantangan besar, mereka tetap mempertahankan warisan budaya mereka.